Dari 60 peserta sudah terlalui dan kini setelah babak 8 besar sampai semifinal juga telah dilewati. Sekarang kita tembus di Grand Final gelaran turnamen pencak Piala Kepal Emas IDA ke-330 pemirsa. Pertarungan terakhir untuk memperebutkan gelar dan gengsi sebagai petarung nomor 1 di Indonesia Barat di tahun awal 2112 ini. Dari semula, semua mayoritas penonton pun sudah bisa menebak jika Hyper Rob, putra sulung keramat Sol Tuala yang akan menembus Grand Final. Tapi siapa sangka jika Hyper Rob akan berhadapan dengan Viper Tom yang tak lain dan tak bukan juga merupakan anak angkat keramat Sol Tua. Rupa-rupanya turnamen kali ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Soul House. Saudara melawan saudara, keluarga berduel melawan sanaknya sendiri. Inilah pemirsa betapa mengejutkannya duel terakhir turnamen ini. Dan lihatlah kini di arena pencak yang tersaji hanya keringat dan darah kedua petarung. Sementara mengelilingi mereka, raungan penonton terus menggema, saling riuh mendukung jagoannya masing-masing. Dan di ronde terakhir ini masih belum tampak siapa yang akan memenangkannya. Apakah Hyper Rob atau Viper Tom? Tapi yang jelas, keduanya masih beradu pukul dan saling bertukar jurus demi jurus dengan sangat intens dan dahsyat. Mereka tampak sudah tak peduli lagi dengan ikatan saudara yang ada di ring ini pemirsa. Cumalah memaksimalkan adrenalin dan mempercepat aliran prana untuk mengeluarkan jurus demi jurus yang selama ini mereka sembunyikan masing-masing. Namun di antara jeda antar jurus, Hyper Rob berucap pada Viper Tom, "Maafkan aku Tom, ayah telah memilihku sebagai penerusnya. Ia melihat level pranamu belum pada tahap sempurna untuk menerima jurus ini." "Hah, kau pengkhianat saudaramu sendiri Rob. Aku tak butuh menjadi penerus ayah. Yang aku inginkan ialah rangkuman hawa penyembuh. Kalau kau memang menganggap aku adikmu, kau harus meminjamkan kitabnya kepadaku." "Apa kau tak tahu kalau itu tak mungkin terjadi? Setiap rangkuman hawa penyembuh diturunkan pada generasi baru, kitab lamanya harus langsung dihancurkan. Ayah kita pun sudah menghancurkan kitabnya, seusai rangkuman hawa penyembuhnya dialihkan ke diriku. Kini hanya kau sendiri kan yang sanggup menulis ulang kitab itu. Lantas kenapa tak kau tulis kembali dan memberikanku salinannya? Apa kau sadar kalau permintaanmu itu konyol sekali Tom?" Hyper Rob memahami jika apapun yang ia katakan, ia tak akan bisa mengubah hati Viper Tom. Ia merasakan kedengkian tersembunyi pada hati saudara angkatnya ini. Satu-satunya cara untuk menyadarkan keserakahan Tom hanyalah menundukkannya di final turnamen ini. Maka Rob pun menyiapkan jurus puncaknya, yakni Sigar Penjalin level 9. Ia membentangkan tangannya, memfokuskan tenaga prana di kedua tinjunya, dan melipat gandakan energi di kedua tapaknya. Sekarang dua kepalanya pun menjadi bercahaya. Dan dengan serta-merta ia langsung melesat ke arah Viper Tom, menyodoknya di bagian dada dengan kecepatan tinggi yang disusul dengan puluhan tinju-tinju kilat tak terelakkan. Jurus Sigar Penjalin ini pemirsa meremukan tubuh Viper Tom. Ia pun langsung merapal tameng sembrani level 7, sebuah jurus pelindung khas Soul House yang memberi kekebalan sekaligus meresap daya hancur yang dihantamkan oleh musuh. Tapi pusat prana di pusarnya seakan tak berdaya menahan gempuran jurus Rob. Ia pun terlontar ke tali ring dan terpuruk tanpa daya. Seketika wasit pertarungan menghentikan laga ini. Wasit menganggap Tom sudah tak bisa melanjutkan duel final antara dua orang seperguruan ini. Rob pun telah merasa jika kemenangan ini akhirnya menjadi miliknya. Meski pahit kenyataan, jika musuh turnamen di final turnamen ini ialah saudara angkatnya sendiri. "Kau tak tahu kan kalau Sigar Penjalinku sudah sampai di level 9 Tom?" Maka dengan wajah kecut dan sama sekali tiada bangga telah memenangkan turnamen ini, ia pun menghampiri Tom yang sudah remuk rusuk-rusuknya. Ia berniat menolong saudaranya ini dan menggotongnya ke bawah ring pertandingan. Namun sebelum ia sempat, Tom ternyata menyiapkan kejutan maut untuknya dengan mengeluarkan jurus rahasia dari yang paling rahasia, yakni hawa racun pelumat baja. Melihat asap hijau yang disebar dari mulut Tom ini, Rob segera sadar jika ini ilmu yang paling berbahaya. Ia pun berusaha melindungi diri dengan tameng sembraninya yang diperkuat rangkuman hawa penyembuh. Namun, sudah terlambat pemirsa. Racun hijau ini sudah merasuk ke organ dalam Rob melalui luka-lukanya, dan ia pun jatuh tersungkur sekarat tanpa daya. Sementara itu di luar ring, para penonton segera kabur ke segala arah, ketakutan jika hawa racun ini akan menyebar kemana-mana. Para kru perguruan keramat Sol pun masing-masing merapal tameng sembraninya sebelum mereka mengerubudi tuan mudanya yang tergeletak. Tak mempedulikan dan tak tahu jika Tom pelan-pelan beranjak pergi, digeret oleh seorang bertopeng di tengah kekacauan penonton. Pikiran Hyper Rob sendiri di saat sekarangnya ini melayang ke masa lalu. Bagaimana saat ia masih remaja, hidup bersama adiknya Striker Bob, belajar bela diri bersama ayahnya, sang keramat Sol Tua. Demikianlah sehari-harinya sampai di suatu kala
ia menemukan Viper Tom yang tergeletak lemas, kurus kering dan tak bertenaga karena kelaparan di daerah Tanah Abang. Hyper Rob pun memutuskan untuk membawa Viper Tom pulang ke rumah dan memberinya makan. Ayahnya, sang keramat Soul tua, begitu mengetahui jika Viper Tom memiliki otot dan prana yang potensial untuk menjadi petarung, menawarinya sebagai muridnya dan tinggal di perguruan Soul House. Dan kelamaan, Tom pun menjadi anak angkat keramat Soul yang sama-sama dikasihinya seperti anak kandungnya sendiri. Dan pemirsa, selama tinggal di rumah sekaligus perguruan Soul House ini, Viper Tom diperlakukan seperti keluarga mereka sendiri. Tak pernah sekalipun keramat Soul tua ataupun Hyper Rob menanyakan latar belakang ataupun masa lalu Viper Tom. Namun pernah ada satu kesempatan adik Hyper Rob, yakni Striker Bob, secara iseng menanyai siapa orang tua Viper Tom. Tom pun mengungkap jika ayahnya sudah meninggal sejak ia kecil. Dulunya ayahnya ialah seorang pedagang soto daging di Kedoya Raya. Beberapa tahun berselang, soto ayahnya pun menjadi cukup dikenal oleh orang-orang sekitar sampai akhirnya ada saingan-saingan yang dengki yang merusak spanduknya. Spanduk yang mulanya bertuliskan soto daging akhirnya malah terbaca soto cacing. Dari sinilah kehancuran dagangan ayahnya. Pembeli menjadi surut yang akhirnya membuat ayahnya frustasi dan sakit-sakitan sampai akhirnya meninggal dunia. Nah pemirsa, paling tidak inilah yang diceritakan Viper Tom pada Striker Bob. Meski kedengaran sangat konyol dan mengundang lebih banyak pertanyaan, Striker Bob tetap memilih mempercayainya. Nah, singkat kisah, berlanjutlah kehidupan mereka berempat. Sang keramat Soul tua sebagai ayah, Hyper Rob, Viper Tom, dan Striker Bob di rumah yang sekaligus perguruan bela diri ini. Sampai ketiga bocah ini tumbuh dewasa dan sudah banyak berprestasi di dunia bela diri Indonesia. Hyper Rob dan Viper Tom sendiri seperti saudara kembar layaknya. Mereka selalu terlihat bersama, bermain bersama, dan berlatih bersama. Berbeda dengan Striker Bob yang merupakan anak bungsu dan paling bengal. Ia lebih sering bermain daripada berlatih pencak, dan tak jarang ia terlibat kenakalan-kenakalan remaja yang membahayakan dirinya sendiri. Hingga di suatu hari saat ayah merasa umur Hyper Rob sudah dewasa untuk menerima ilmu warisan terakhirnya, yakni rangkuman hawa penyembuh. Karena ayah menganggap hanya Hyper Rob lah yang mampu mengemban jurus yang luar biasa ampuh ini, dan tak mungkin menurunkan pada Viper Tom karena Tom bukan anaknya yang sedarah. Sedangkan si bungsu Striker Bob cuma bisa bermain dan menuruti kehendak hatinya. Tapi setelah menurunkan ilmu magis tingkat tinggi ini kepada sulungnya Hyper Rob, ayah menjadi semakin lemah dan sakit-sakitan. Beliau pun menganggap jika ajalnya sudah mendekat. Tapi yang tak ayah ketahui ialah bahwa sekarang pemirsa, di arena pencak ini, sulung yang diharapkan menjadi penerus Soul House malah sekarat meregang nyawa. Cornerman dan kru Hyper Rob pun terus mengalirkan prana mereka pada tubuh Rob yang semakin membiru dengan mulut yang berbusa. Namun semuanya sia-sia belaka. Segalanya sudah terlalu terlambat pemirsa. Hyper Rob, anak sulung sekaligus calon kepala dan pewaris Soul House, telah tewas mengenaskan. Sekretaris siluman, orang kepercayaan keluarga keramat Soul yang menjadi salah satu cornerman di turnamen ini pun menahan tangisnya. Ia berkata, "Ini tragedi besar. Aku harus segera mencari Striker Bob dan menyadarkan bocah itu." Tapi langkahnya dihalangi oleh administrator mistik dan mania bimbo. Menurut mereka berdua, Bob memang harus tahu jika kakaknya tewas bertanding. Tapi Bob tak perlu tahu tentang Viper Tom. "Kau tak perlu membahas Viper Tom pada Bob, Chief. Aku takut dia berserk dan semakin mengacaukan situasi Soul House." "Itu betul, Chief. Lagi pula Tom pasti mati setelah terkena jurus Hyper Rob. Aku melihat sendiri dadanya sudah seperti remuk waktu ronde berakhir." "Semoga dia memang sudah mati. Aku juga tak sempat mengamati siapa orang yang menggondol tubuhnya waktu kerusuhan tadi. Parat, aku harus bagaimana lagi nih? Kalau saja ada Murai di sini." Sekarang di tengah ring hanya ada tangisan dan raut kesedihan berbalut selentingan semilir hawa racun Viper Tom. Beberapa jam setelah kejadian ini, jauh dari sini, Viper Tom tersadar dan sudah menemukan tubuhnya dibalut dengan perban. Sampai akhirnya, seorang pria bertopeng yang menolong Tom pun menampakkan dirinya dan menyapanya. "Oh, kau sudah siuman rupanya. Jangan kaget, kau di lokasi yang aman. Ini markasku, tak ada yang bisa menemukan kita di sini." "Siapa kau?" tanya Tom. "Namaku Enveraka Ifrin. Tak usah banyak bicara dulu, lukamu masih parah. Tenanglah, kau akan segera sembuh setelah ini," ujar Enveraka Ifrin mulai menyalurkan prana penyembuhannya sekali lagi. Sedangkan di Soul House pemirsa, sekretaris siluman dan Striker Bob akhirnya baru berani masuk ke kamar keramat Soul tua yang kini hanya bisa berbaring lemah di usia uzurnya. Tapi kedua orang ini tak berani membuka mulut untuk mengabarkan tewasnya Hyper Rob.
hingga sunyi pun dipecah sendiri oleh suara keramat Soul. Ada apa ini? Kenapa aku rasakan tiba-tiba perguruan ini menjadi sepi meski banyak manusia, menjadi sunyi meski banyak pasang mulut? Siapa anakku yang berhasil memenangkan turnamen ini? Blantik Murai bilang jika Rob dan Tom sama-sama masuk ke final. Sekretaris siluman dan striker Bob pun hanya bisa diam, semakin takut untuk menjawab ayahnya. Tenggorokan mereka bagaikan kering. Berbohong pun tak mungkin karena mereka tahu kekuatan batin keramat Soul tua. Sampai striker Bob pun memaksa membuka mulutnya, mengabarkan jika kedua kakaknya telah tewas secara bersamaan di atas ring. Maka sambil melepas nafas ayahnya menahan tangisnya. Dan melihat ini sekretaris siluman pun menunduk meneteskan air matanya yang tak tertahan lagi. Sementara striker Bob kebingungan mau mengatakan apa lagi. Sang ayah pun melanjutkan perkataannya. Nah, sekarang kaulah pengemban amanat Soul House, Bob. Meski rangkuman hawa penyembuh kini telah lenyap bersama mendiang kakakmu, jangan kau berkecil hati. Sedih dan ratapmu tak akan membangunkan Hyper Rob. Kakakmu satunya, Viper Tom pun juga telah mangkat. Semuanya memang sudah takdir sang kuasa. Entah aku berdosa apa di masa lalu hingga tragedi ini terjadi di keluarga kita. Temukanlah jati dirimu, Bob. Mintalah nasihat pada Murai dan siluman, dan berlakulah adil sebagai pimpinan. Dan setelah mengucapkan wasiatnya ini, ia merapatkan tangannya di dada dan dijemput ajalnya sendiri, pemirsa. Semakin tak tergambarkan kini betapa sedihnya Bob dan siluman yang ada di situ. Namun siapa sangka, pemirsa, ini ternyata hanya perasaan temporer yang mudah menguap bagi pemuda Badung seperti striker Bob. Karena beberapa minggu setelahnya ia tetap tak berubah. Ia tetap hidup serampangan dan sembarangan dan lebih sering menghabiskan waktunya bermain dengan kawan-kawannya di luar perguruan. Nasib perguruan Soul House sendiri keadaannya makin memilukan. Para murid junior sudah banyak yang keluar karena tak mau menganggap striker Bob sebagai guru besar mereka. Sedangkan para seniornya yang masih setia semakin jarang datang ke Soul House. Hanya sesekali mereka tampak berlatih bersama sekretaris siluman. Melihat situasi ini, sekretaris siluman menjadi semakin sedih. Tak mungkin membiarkan ini berlarut-larut dan ia sendiri makin kewalahan memimpin perguruan keramat Soul yang makin hari makin kehilangan keramatnya ini. Ia pun memutuskan untuk memberitahu satu fakta pada striker Bob yang mungkin bisa mengubah pribadinya dan perilakunya selama ini. Dan di satu malam, siluman pun menunggu striker Bob yang pulang setelah party rutinnya tiap hari. Kalau biasanya tak ada yang mampu menasehati dan melarangnya, kali ini berbeda, pemirsa. Begitu striker Bob membuka pintu gerbang, siluman pun langsung menyerbu, menyeruak, berusaha mengincar kepala Bob. Striker Bob sendiri yang kewaspadaannya turun jauh berkat alkohol, sangat kebingungan pada apa yang sedang terjadi. Kenapa siluman menyerangnya? Apa ini pengkhianatan? Apa ini kudeta? Kenapa kau tak menyiapkan tameng sembranimu, tuan muda? Apa kau memang sudah lupa cara menggunakannya? Pak Tua, apa kau sudah gila? Ada apa ini? Jangan banyak omong, brengsek. Harusnya aku yang menanyaimu ada apa ini? Ada apa setelah matinya keluargamu? Perguruan ini hancur bukan karena ditinggal Hyper Rob, tapi karena dirimu yang ceroboh dan tak dewasa. Kau mengecewakan mendiang ayahmu, Bob. Apa maksudmu, siluman botak? Kan sudah ada kau yang mengatur sekolah ini. Asal kau tahu saja, kakak angkatmu, Viper Tom, berhasil lolos dan masih hidup setelah membunuh Rob dengan hawa racun pelumat baja. Hah? Kau tahu apa itu? Itu ialah jurus sesat yang lahir dari kesalahan pelakunya mengartikan kitab rangkuman hawa penyembuh. Tapi sayangnya kau yang minus IQ-nya ini tak tahu apa-apa kan? Yang kau pikirkan party dan pacaran. Kau memang tak pantas menjadi ahli waris keramat Soul. Umpat siluman sambil merilis tinju rahang garangan level 4 yang melontarkan Bob melayang. Marah, malu dan mabuk, pemirsa, membuat striker Bob hampir pingsan dan serasa meledak dadanya. Tak habis pikir ia, kenapa Viper Tom mengkhianati keluarga yang ikut membesarkannya selama ini. Ia pun bangkit dan langsung melesat keluar, entah kemana. Setelah ini Blantik Murai, salah satu senior dan orang dekat keramat Soul, menghampiri sekretaris siluman. Ia menyayangkan ulah sekretaris siluman yang malah menyulut api dendam pada si bungsu Bob. Namun siluman berkilah, ia sebenarnya tak ingin Bob membalas dendam. Tapi Bob juga harus tahu jika kemungkinan Tom juga masih hidup karena tak ada yang bisa menemukan mayatnya setelah turnamen selesai dengan tragedi. Dan semoga dengan ini striker Bob bisa menjadi sadar dan lebih bertanggung jawab. Memang insiden Viper Tom ini bikin pusing. Kalau dia benar masih hidup dan kita luput membalaskan Hyper Rob, sampai kiamat kita akan malu. Tapi kalau ternyata dia sudah beneran mati, maka amarah Bob jadi sia-sia, brosek. Dan sekarang ia malah minggat kemana ini?
Siluman pun mencoba menenangkan belantik murai. Tak usah khawatir dengannya, ini sudah wataknya. Pasti beberapa hari lagi ia akan pulang. Sekarang lebih baik kau urus rencana kita sesuai keinginan keramat Sol tua. Dan soal Viper Tom, lebih baik mencari dan menemukan mayat atau kuburannya daripada diam dihantui bayang-bayangnya. Lalu amarah striker Bob, kan ada kau. Kalau kau merasa amarahnya hanya menghasilkan kehancuran, bukankah sudah tugasmu untuk menyelamatkan tuan mudamu, Murai? Dan dikisahkan striker Bob pulang tepat setelah acara tahlil 40 hari ayahnya baru saja selesai. Tapi kini energi dan ekspresi yang dibawanya sudah lain pemirsa. Ia bahkan mengumumkan akan meninggalkan Soul House sementara waktu untuk mencari Viper Tom sampai ketemu. Hanya ada dua jalan keluar setelah ini. Antara aku yang mampir dan meludahi makamnya, atau aku yang akan menguburnya dengan kedua tanganku sendiri. Hyper Rob harus terbalaskan. Dan demi mendengar kuatnya tekad si bungsu ini, siluman yang merasa bersalah karena telah membakar dendamnya, menugaskan belantik murai untuk menemaninya dalam perjalanan. "Apa kau tahu sekarang Tom ada di mana?" tanya siluman kepada Bob. Bob pun menjawab jika ia mendengar kabar bawah tanah kalau Tom melarikan diri ke Serang, berusaha menutupi jejaknya dengan mengganti namanya sepanjang perjalanan. "Kota Serang atau Kabupaten Serang? Pokoknya kita berangkat ke Banten dulu, Pak Tua." "Hah, baiklah Bob, kita akan ke Serang hari ini juga," usul belantik murai. Tak ada yang tahu jika Tom sedang disembunyikan Enveraka Ifrin dalam bunkernya di kota yang masih sama dengan mereka, tapi entah di mana. Siapa sebenarnya Enveraka Ifrin ini pun masihlah sangat samar pemirsa. Ia bertanya pada Tom, dari mana ia mendapatkan jurus terlarang hawa racun pelumat baja. "Tom, kenapa kau menggunakan pelumat baja pada pertandingan remeh IDA itu? Apalagi kau merilisnya untuk menghabisi saudaramu sendiri?" "Sepengetahuanku kitabnya sudah musnah ratusan tahun yang lalu, dimusnahkan tepatnya. Meski memang ada cara tak biasa untuk mendapatkannya, yakni dengan sengaja menyalahartikan kitab rangkuman hawa penyembuh. Dewan Pencari IDA pun melarang belajar atau praktik jurus ini, kau tahu kan? Kau jelas bakalan masuk DPU IDA setelah ini Tom, hah." Padahal metode bolak-balik makna kitab ini hanya diketahui orang sekelas Zenith, Keramat Sol tua, atau mungkin pengaman Fuso dan Nasional Sweetheart. Aku tak yakin cepete seperti dirimu ini tahu soal hal ini dan sengaja menyalahartikan kitab rangkuman hawa penyembuh untuk mendapatkan ilmu racun hijau yang legendaris itu. Satu-satunya cara bagimu mendapatkannya ialah antara kau mengintip saat Keramat Sol mengajarkan rangkuman hawa penyembuh pada Hyper Rob, atau kau mencuri kitabnya namun tak bisa cara membacanya. Hah, pengecut sepertimu. Dengar, kau boleh menuduhku macam-macam, tapi aku tak pernah tahu jika jurus ini memang dilarang. Dan sebenarnya aku cuma ingin mempelajari rangkuman hawa penyembuh. Tapi memang benar tebakanmu, ini aku lakukan diam-diam dengan mengintip Hyper Rob yang latihan tengah malam dengan ayah angkatku. Bah, tua bangka keramat tak akan mungkin memberikanku jurus pamungkasnya karena aku hanyalah anak angkat. Dia tak bisa melihat bahwa aku jauh lebih kuat dari Hyper Rob, dan akulah yang pantas menerima jurus itu sebenarnya. "Oh, kau lebih kuat dari Hyper Rob? Apa sekarang aku harus percaya dengan dirimu ketimbang percaya penilaian pendekar seperti Keramat Sol tua? Kau penuh kedengkian Tom. Mungkin Keramat Sol tak menurunkan ilmu terakhirnya karena ia tahu kesombonganmu. Kau lupa diri dan tak tahu tempatmu sendiri di keluarga mereka. Tapi aku suka itu Tom. Itu watak yang boleh dikatakan ya favoritku Tom. Aku tak peduli apa omonganmu, tapi yang jelas aku melakukan kesalahan atau kurang sempurna dalam mengalirkan peran aku. Dan entah kenapa bukan hawa penyembuh yang keluar, tapi malah racun laknat itu. Kau ini bagaimana? Apa kau tak mendengarkanku jika ada metode bolak-balik makna kitab yang hanya diketahui pendekar level tinggi? Dan bedanya dengan petarung tangguh, kau cuma terlalu bodoh untuk memahami makna normalnya. Maka pengertianmu otomatis terbalik tanpa sengaja. Kasusmu ini lucu sekali memang. Jarang ada orang yang bodoh tapi nekat sepertimu. Tapi ya sudahlah, apa yang kau lakukan setelah sembuh? Aku jelas akan keluar dari Jakarta. Mungkin aku pergi ke timur. Kau akan ke Surabaya dan menjenguk anak buahmu. Aku akan ke Surabaya dan menjenguk anak buahku sepertinya. Jangan khawatir Tom, aku akan selalu mengamati dan mengawasimu. Kalimat Enveraka kini terasa berbeda di telinga Tom. Ia tak tahu siapa penolongnya ini dan apa maksud serta tujuannya sebenarnya. Tapi yang jelas pemirsa, dari sebaran perana pelindungnya, Tom tahu betul jika pencak Enveraka jauh di atas levelnya. Kalau saja ia mau, petarung seperti Enveraka bisa dengan mudah membunuhnya bahkan ketika Tom berada pada kondisi yang prima.
Dan lebih jauh, kalimat terakhir Enveraka ini seperti memberi teror tersendiri pada benak Tom. Seakan mulai sekarang, ia tak akan bisa lepas dari cengkeraman Enveraka Ifrin. Nah, demikianlah pemirsa episode pertama dari Pencadung yang dimulai dengan tragedi dan berakhir dengan misteri. Jelasnya striker Bob dan Belantik Murai sudah memulai misinya mencari keberadaan Tom yang mereka sangka masih hidup dan berada di Serang, Banten. Dan memang Tom masihlah hidup, tapi ia kini dalam genggaman pendekar aneh bernama Enveraka Ifrin. Lalu apakah siluman dan Bob bisa menemukan Viper Tom? Atau malah Tom yang bisa berhasil lolos ke timur?